Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Tayyib, kaifa halukum ya tullab? Bagaimana kabar kalian anak-anak? Insyaallah baik ya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita rahmatnya dan memberikan kepada kita hidayah serta kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran kali ini. Qabla kulli syai', sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, insyaallah saya akan mengenalkan materi dari pembelajaran tauhid pada kali ini. Yang pertama ialah salah satu usul, 3 landasan utama. Nah, sebelum kita mempelajari hal tersebut, mari kita memperhatikan adab-adab kita. Nah, adab yang pertama yaitu niat mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Artinya ikhlas mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Yang kedua, berwudu. Nah, diusahakan ya untuk berwudu. Sebagaimana kita beribadah, dalam menuntut ilmu agama juga, kita diusahakan untuk bersuci terlebih dahulu. Kemudian, duduk yang rapi dan bersiap mencatat ya. Jadi siapkan buku tulisnya, pensil atau pulpen, kemudian duduk di tempat yang nyaman. Tapi jangan sampai terlalu nyaman, nanti ketiduran. Kemudian selanjutnya berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, mari kita memulai pembelajaran kita kali ini di pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama ialah as-salasatul usul atau 3 landasan utama. Nah, bisa dibuka di buku ya, halaman 34. Tayyib. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, فَإِذَا كِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةِ allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Apabila jika kalian ditanya apakah usul atau landasan 3 landasan utama yang wajib agar manusia itu mengetahuinya, maka kalian bisa mengatakan ma'rifatul 'abdi rabbahu, yaitu pengenalan seorang hamba kepada Robnya atau Tuhannya. Kemudian wadinahu, dan pengenalan seorang hamba kepada agamanya. Yang ketiga
wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pengenalan seorang hamba kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-usul awal, pokok atau landasan yang pertama yaitu ma'rifatul abdi rabbahu, yaitu pengenalan seorang hamba kepada Tuhannya atau Rabbnya. Bisa dilihat di buku juga ya pada halaman yang ke-35. Nah, di sini fa idza qila laka, maka apabila dikatakan kepada kalian man rabbuka. Nah, siapakah Rabbmu? Apabila ada orang yang bertanya kepada kalian, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka jawablah, fakul rabbiyallahu alladhi rabbani. Rabbku adalah Allah yang telah menciptakanku, rabbani. Wa rabba jami'al alamina bini'amihi. Dan Rabb yang telah menciptakan seluruh alam dengan segala nikmatnya. Ya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Dan dialah adalah sesembahanku. Tidak ada sesembahan bagiku selainnya. Artinya adalah hanya Allah lah yang patut kita jadikan sesembahan. Dan tidak ada yang boleh disembah selain Allah. Entah berdoa atau sholat atau bersujud yang dimaksudkan untuk beribadah, maka harus ditujukan kepada Allahu Jalla wa'ala, kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian dalilnya apa? Waddalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, ya, rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-Fatihah ayat ke-2. Wa kullu ma siwallahi alimun, dan semua yang selain Allah Ta'ala adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu dari alam itu. Artinya seluruh sesuatu selain Allah itu disebut dengan alam, dan aku adalah salah satu dari alam itu. Itu adalah perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka kita adalah bagian dari alam tersebut, sedangkan Allah hanyalah satu pencipta alam semesta ini. Baik, kita berlanjut ya. Nah, pada bab yang ini bisa dibuka di bukunya pada halaman yang ke-39. فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُقَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمِنْ مَخْلُقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ. Nah, di sini jikalau kalian ditanya dengan apa kamu mengenal Tuhanmu, mengetahui Tuhanmu, maka katakanlah fakul bi ayatihi wa makhluqatihi, yaitu melalui ayat-ayatnya dan makhluknya. Apa itu ayat-ayat? Bi ayatihi. Apa itu ayatnya? Yaitu tanda-tanda alam. Ayat di sini artinya bi ayatihi, itu artinya tanda-tanda penampakan alam. Tanda-tanda ciptaan Allah. Nah, seperti itu ya. Wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluk ciptaannya. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda tadi
al-lailu wan nahar, yaitu malam dan siang. Nah, kemudian wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan. Nah, maka inilah yang disebut dengan ayatihi, tanda-tanda Allah Ta'ala. Wa min makhluqatihi, dan diantara makhluk-makhluknya yaitu as-samawati sab'i wal arduna sab'i, as-samawatu sab'u wal arduna sab'u wa ma fihinna, yaitu langit yang 7 dan bumi yang 7 dan apa yang diantara keduanya, yaitu apa yang ada di dalam keduanya. Ya, jadi langit itu menjadi 7 tingkatan. Begitu pula dengan bumi. Bumi yang kita pijak ini menjadi 7 tingkatan. Dan apa yang ada di dalam keduanya. Jadi seluruh apa yang ada di dalam langit dan bumi itu merupakan makhluknya Allah Ta'ala, ciptaannya Allah Ta'ala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil atau petunjuk, bukti dari Allah Ta'ala adalah dalam firman-Nya, wa min ayatil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah kamu menyembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakan itu semua, jika kamu hanya kepadanya menyembah. Quran surah Al-Fussilat ayat 37. Nah, di sini bukti yang pertama, dalil atau petunjuk yang pertama dari ayat-ayat Allah atau makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah. Bukti bahwasanya Allah itulah yang berhak disembah dan bukan makhluk-makhluknya. Jadi mungkin ada di luar sana orang-orang yang menyembah makhluk ciptaan Allah, seperti matahari, lalu orang yang menyembah bulan, orang yang menyembah patung, orang yang menyembah. Di sini banyak sekali contohnya. Maka tidaklah pantas seorang hamba itu menyembah sesama ciptaan Allah. Maka siapa yang berhak disembah? Allah Jalla wa'ala, yaitu yang menciptakan itu semua. Dan bukti yang kedua, dalil yang kedua ialah wa qauluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yushil laila wan nahara yadlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharati bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Dalil yang kedua ialah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia beristiwa di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Jalla wa'ala, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Quran surah Al-A'raf ayat 54. Maka inilah juga termasuk dalil yang mana Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta waktu penciptaan keduanya, yaitu dalam 6 hari. Maka hanya Allah lah yang patut kita sembah, karena ialah yang menciptakan itu semua, menciptakan apa yang kita pijak ini, bumi ini, dan apa yang kita di atas, yaitu langit. Maka patut kita beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya,
bisa dibuka ya pada halaman yang ke 43. Nah, di sini berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, "War-Rabbu huwal ma'budun wad-dalilu qawluhu ta'ala ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dan Ar-Rabb, dialah yang pantas disembah. Huwal ma'budun, dia yang pantas untuk disembah. Wad dalilu qauluhu ta'ala ya ayuhan nas, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian bertakwa. Kemudian dilanjutkan firman Allah Ta'ala, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bih minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Yang artinya ialah, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap, dan dia yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21-22. Mungkin lanjutan ayatnya bisa dilihat di buku ya, karena di sini kurang dicantumkan, kurang lengkap ya. Kemudian selanjutnya ialah perkataan Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ulama. Ia berkata, "Al-khaliqu li hadhil asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah." Maka yang menciptakan semua ini, maka dialah yang berhak untuk disembah. Artinya, bagaimana bisa seseorang itu menyembah sesuatu yang mana sejatinya ia adalah ciptaan. Ia bukanlah sesuatu yang menciptakan, atau ia bukan orang yang menciptakan makhluk. Maka janganlah kita menyembah hal yang seperti itu, karena sejatinya itu sama dengan kita, sama-sama statusnya sebagai ciptaan. Maka siapa yang pantas disembah ialah Ar-Rabb atau Allahu Ta'ala. Nah, alhamdulillah kita telah mencapai akhir dari pembahasan pada pertemuan kali ini, yaitu as-salasatul usul atau 3 landasan yang utama. Kemudian yang kita pelajari tadi ialah landasan yang pertama dari 3 tadi ya, yaitu pengenalan seorang hamba kepada Rabb-nya, kemudian mengenal Allah melalui ayat-ayat dan makhluknya, kemudian Ar-Rabb atau Allah, dialah yang pantas disembah. Kemudian tugasnya apa? Nah, insya Allah tugas pada pertemuan kali ini ialah mencatat pokok materi di buku tulis masing-masing. Dicatat ya. Kemudian mengerjakan uji kompetensi halaman 38, 42 dan 46. Tayyib, waalaikumsalam. Mungkin pertemuan kali ini yang bisa kita sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tayyib, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.